Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Ratna Amalia dengan NIM112211513 dari kelas MA 22.06. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul Analisis Biaya dan Break-Even Point PT Murotec Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami struktur biaya perusahaan, menentukan titik impasse, serta memberikan rekomendasi strategi keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. PT Murotec Indonesia merupakan perusahaan manufaktur teknologi yang berdiri sejak tahun 2015. Perusahaan ini fokus memproduksi komponen elektronik berkualitas tinggi untuk industri otomotif dan telekomunikasi. Kegiatan utamanya meliputi produksi PCB atau Printed Circuit Board, perakitan komponen elektronik presisi, serta layanan custom untuk AEM dengan standar kontrol kualitas internasional. Identifikasi dan klasifikasi biaya. Dalam analisis biaya, kita mengelompokkan pengeluaran perusahaan menjadi beberapa kategori. Pertama, biaya tetap seperti gaji tetap, sewa pabrik, asuransi, dan depresiasi mesin. Kedua, biaya variabel meliputi bahan baku, tenaga kerja langsung, dan packaging. Selain itu, ada juga biaya langsung seperti material produksi, dan biaya tak langsung seperti utilitas, maintenance, peserta quality control. Kemudian selanjutnya ada struktur biaya operasional tahunan. Untuk kapasitas produksi sebesar 50.000 unit per tahun, total biaya operasional PT Murotec mencapai 11,3 miliar rupiah. Komposisinya terdiri dari 44% biaya bahan baku, 22% tenaga kerja, 16% overhead, 11% operasional, dan 7% untuk pemasaran dan distribusi. Data ini menjadi dasar dalam menentukan efisiensi dan perencanaan anggaran. Analisis Break-Even Point BEP. Selanjutnya, kita masuk ke analisis Break-Even Point untuk produk unggulan, yaitu PCB Layer 4. Harga jualnya adalah Rp400.000 per unit, dengan biaya variabel Rp180.000 per unit. Dari situ, margin kontribusinya sebesar Rp220.000 per unit dan total biaya tetap per tahun sebesar Rp7,3 miliar. Hasil perhitungannya menunjukkan BEP pada 33.182 unit atau sekitar 66% dari kapasitas produksi. Artinya, perusahaan mulai memperoleh laba setelah melewati angka penjualan tersebut. Margin kontribusi dan analisis sensitivitas. Margin kontribusi yang dihasilkan adalah 55%, menunjukkan proporsi harga jual yang dapat digunakan untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Dengan BEP 33.182 unit, perusahaan masih memiliki safety margin sebesar 16.818 unit, atau 50% dari kapasitas produksi. Analisis sensitivitas juga menunjukkan bahwa perusahaan masih bisa menurunkan harga hingga 18%, atau meningkatkan volume penjualan hingga 50%, dan tetap berada pada posisi menguntungkan. Proyeksi dan perencanaan anggaran. Berikut adalah proyeksi keuangan untuk tahun berikutnya. Total produksi direncanakan tetap di 50.000 unit dengan pendapatan sebesar Rp20 miliar dan laba bersih Rp4,4 miliar, atau ROI sebesar 22%. Jika dilihat per kuartal, laba terus meningkat. Ia menunjukkan stabilitas dan potensi pertumbuhan perusahaan. Analisis keputusan strategis. Dari hasil analisis, terdapat 3 keputusan strategis utama. Pertama, make or buy decision, di mana produksi in-house lebih hemat, hingga Rp3,5 miliar per tahun dibanding outsource. Kedua, strategi pricing, harga Rp400.000 dinilai kompetitif, dengan margin 55%. Dan diskon maksimal 12%, masih menjaga BEP. Ketiga, optimalisasi efisiensi, yaitu pengurangan biaya variabel sebesar 5%, yang dapat menurunkan BEP menjadi 28.182 unit. Rekomendasi manajerial. Berdasarkan hasil analisis, ada 3 rekomendasi utama. Fokus pada pertumbuhan volume produksi hingga 50.000 unit untuk memaksimalkan laba, kontrol biaya tetap melalui audit overhead dan efisiensi dengan target penghematan hingga 8%, inovasi produk, yaitu mengembangkan PCB Layer 6 tambah dengan margin lebih tinggi hingga 70% untuk diversifikasi pendapatan dan mengurangi risiko pasar. Kesimpulan dan outlook. Sebagai kesimpulan,
PT Murotech Indonesia memiliki posisi keuangan yang sehat dengan tingkat BEP di 66% kapasitas dan safety margin 50%. Profitabilitas dapat terjaga selama produksi berjalan di atas titik impasse ke depan. Perusahaan disarankan untuk menerapkan sistem cost tracking real time, meningkatkan penetrasi pasar, serta menjalankan program lean manufacturing agar efisiensi semakin tinggi. Dengan manajemen biaya yang baik, PT Murotech Indonesia memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang yang sangat positif. Demikian pemaparan saya mengenai analisis biaya dan break-even point PT Murotech Indonesia. Melalui analisis ini, diharapkan perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam pengelolaan biaya dan perencanaan strategi bisnisnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.